Inna akhwa ma aku ala ummati kullu munafikin alimil lasani. Sungguhnya sesuatu yang paling aku takuti menimpa umatku adalah setiap munafik yang pandai bicara bersifat lidah. Musnad Ahmad No 143. Ya, no itu maksudnya nomor ya. Nomor 143. Jadi kalau ada kasroh, kalau ada harokat di bawah tasdid itu adalah kasroh, adik-adik. Ya, kalau ada harokat di bawah kasroh itu berarti di bawah tasdid itu berarti kasroh. Adik-adik juga ya tadi pesannya Ustadz Brili belajar bahasa Arab, belajar cara menulis Arab, belajar sejarah huruf Arab itu perlu adik-adik. Dan memang belajar ilmu agama Islam itu panjang banget ya, panjang banget. Ustadz Brili aja yang sudah usia 33 ini masih serius belajar padahal nggak pernah dapat uang dari ngasih kajian seperti ini. Ya nggak pernah dapat uang dari komunitas manapun, ya cuman sekali sih ada komunitas dari Kalimantan kalau nggak salah, itu ngundang Ustadz Brili juga terus dikasih uang gitu, katanya seneng sekali dikasih ilmu, ya Ustadz terima. Dan itu Ustadz gak minta kan ya, itu akhirnya Ustadz belikan kitab ya, karena beli kitab itu mahal loh adik-adik. Akhi Asrul sudah pernah Ustadz tunjukkan salah satu lemari koleksinya Ustadz Brili. Mana ya, sebentar ini adik-adik biar semangat ya. Nah tuh kelihatan adik-adik semuanya koleksinya Ustadz Brili. Nah beli kitab ini aja, ini yang sepanjang ini harganya 2 juta sekian ya. Ini baru belinya doang loh ya, belum bacanya. Tuh masih banyak. Ini yang bahasa Arab doang, yang bahasa Indonesia lebih banyak lagi. Ini salah satunya. Masih ada 3 lemari. Ya, masih ada 3 lemari lagi di rumah yang berbeda. Tayyib. Nah, kenapa Ustadz Brili meminta adik-adik untuk serius belajar agama, belajar bahasa Arab? Karena seperti yang dibaca sama Akhi Asrul tadi, yang paling aku khawatirkan kata Rasulullah, inna akhwafa ma akhafu. Apa yang paling aku khawatirkan di antara yang aku khawatirkan ala ummati, atas umatku adalah apa? Kullu munafiqin, setiap orang munafik yang alimil lisan, yang lisannya itu kayak dia itu orang yang pandai ilmu agama. Nah, itu bahaya sekali ya. Tadi Ukhti Koi dari Sumatera kalau tidak salah ya, Sumatera Utara kalau tidak salah. Nah dulu itu ada sejarah namanya Snok Hokron, siapa namanya? Ustaz Brili nggak bisa baca. Snok Hokron atau siapalah namanya itu. Di buku-buku sejarah ada ya. Itu kan orang non Muslim pura-pura masuk Islam, berganti nama dengan Haji Abdul Ghaffar ketika berhaji. Kemudian dipercaya banyak ulama bahwa dia itu Muslim yang serius belajar. Ternyata dia itu adalah misionaris. Ternyata dia itu orientalis. Nah, orientalis nanti cari saja apa itu maksudnya orientalis ya. Nah, di situ kita cantumkan syarahnya. Syarah itu apa? Syarah itu artinya eksplanasi atau penjelasan itu. Imam Al-Munawi menyebutkan tafsir munafik, yang pandai bicara adalah munafik yang pandai ilmu syar'i tapi dia menolak syariat dengan lisannya, rusak kalbunya, rusak akidahnya, kemudian menipu manusia. Jadi benar-benar alim, benar-benar punya ilmu agama. Adik-adik kan bisa saksikan juga kan. Dan ini Ustadz juga selalu pesan ke santri-santrinya Ustadz Brili di pondok, itu selalu pesan bahwa orang yang punya ilmu agama itu pasti lebih mudah tergoda untuk memanfaatkan agama itu demi duniawi. Coba silakan dicatat itu ya. Nanti buktikan, silakan buktikan. Orang yang punya ilmu agama itu lebih mudah tergoda untuk mengkomersialisasi agama, untuk memanfaatkan agama untuk kepentingan dirinya sendiri. Silakan dibuktikan itu. Dan adik-adik juga bisa melihat kenyataan di sekitar. Lihat saja banyak tokoh agama, ya tidak hanya Islam ya, tidak hanya Islam, yang non Muslim juga banyak sih sebetulnya. Mereka ditokohkan di agamanya masing-masing, ternyata mereka justru menipu orang banyak, mengambil uangnya orang banyak, membohongi, bahkan naudzubillah mencabuli. Ya, makanya adik-adik yang ada di pondok juga harus hati-hati ya. Harus hati-hati. Bisa jadi ditipu sama gurunya. Memang harus hati-hati ya, bisa jadi. Semua bisa terjadi adik-adik ya. Semua bisa terjadi. Adik-adik mau jadi orang Kristen pun misalnya, itu ya bisa jadi akan ditipu oleh
pendetanya. Adik-adik mau jadi orang Buddha akan ditipu oleh bantenya dan lain sebagainya. Tayyib adik-adik, seperti biasa kita istirahat dulu sejenak dengan zikir bersama-sama. Adik-adik, terhadap umat ini adalah orang pintar yang munafik. Para sahabat bertanya, bagaimana bisa seseorang itu menjadi munafik yang pintar? Umar radhiyallahu anhu menjawab, yaitu orang yang pandai berbicara, bak seorang alim, tapi kalbu dan perilakunya jahil. Ihya Ulumuddin halaman 1/59. Ya, per itu maksudnya. Ya, itu bukan per ya bacanya. Ya, jadi kalau ada judul kitab, halaman itu, ya itu Ustadz Brili juga salah sih. 1 itu artinya jilid 1. Nah, setelah garis miring itu artinya halamannya. Ya, itu Ustadz Brili yang salah ya. Ya, nanti juga di halaman yang lainnya tadi, misalnya yang penjelasan hadis yang di atasnya tadi kan ada sekian per sekian ya. Ya, ada apa ini? Kok ada keramaian? Ya, itu siapa itu? Namanya berubah itu kok. Nanti saja ya, ini bukan waktunya diskusi komunitas ya. Mana tadi akhi siapa berubah namanya? Ya, bisa di skip dulu ya. Sudah tidak ada? Siapa yang namanya berubah itu tadi? Di kolom komentar, di kolom chat itu sudah tidak ada ya orangnya ya? Udah. Ya, tayyib. Nah, yang dibaca sama Akhi Asrul tadi, adik-adik jadi tahu kan bahwa ada juga orang munafik yang dia itu bodoh, jahilul qalbi wal amali, bodoh amal dan perbuatannya. Bodoh amal dan perbuatannya. Ya, makanya adik-adik juga bisa membuktikan di media sosial banyak orang yang kelihatannya itu, wow, Islam melarang ini, Islam membolehkan ini, padahal dia ngarang doang, padahal dia nggak tahu bener enggaknya. Banyak loh di live TikTok itu, di live TikTok, di live YouTube, di live Instagram juga begitu. Belaka, oh tahu Islam itu melarang begini, Islam itu membolehkan begini, padahal dia ngarang doang. Nah, banyak itu. Nah, itu termasuk di hadis yang kedua yang kita baca ini ya. Tayyib adik-adik, makanya dari sini adik-adik nggak boleh jadi orang yang bermedia sosial tidak ikhlas. Nah, kalau tidak ikhlas bermedia sosial, pasti akan tergoda untuk menjadi orang munafik dua macam itu tadi yang sudah kita baca. Ya, yang sudah kita baca. Nah, tayyib adik-adik, yang hadis yang ketiga. Nah, sebagai penutup sebelum kita sesi terakhir, kita istirahat lagi dengan baca zikir lagi. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi likullil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadnal kafi likullil kafi kafanal kafi.